Salam jumpa dan selamat datang di program Bincang Kita. Bercakap bersama, mencari makna. Satu program yang tayang di setiap hari Jumat dengan perbincangan dan topik-topik menarik yang dekat dan relevan dengan kehidupan kita. Dan kali ini kita juga akan belajar bersama tentang topik persekutuan. Kekuatan persekutuan. Saya yakin setiap orang percaya dekat dan erat dengan yang namanya persekutuan ya. Dan itu menjadi kebutuhan kita orang-orang percaya. Apa dan bagaimana kita akan gali bersama dengan tamu istimewa narasumber yang sudah hadir di studio. Beliau adalah ketua dari Yayasan Terang Warta Rohani atau YTWR yang ada di Kota Batu. Dan juga menjadi bagian dari persekutuan gereja-gereja dan lembaga Injili di Kota Batu. Lebih tepatnya menjadi anggota BPH begitu. Jadi tepat sekali kalau tamu hari ini memperbincangkan tentang persekutuan karena pengalaman beliau mengorganisir, mengkoordinir sebuah persekutuan Kristen. Selamat mengikuti. Ya sobat, seperti yang sudah saya perkenalkan di depan, sudah hadir di studio Ketua YTWR dan narasumber kita hari ini beliau adalah Bapak Oti Priambodo. Selamat datang kembali Pak Oti. Selamat bertemu. Iya, selamat berjumpa, selamat bertemu di Bincang Kita ya Pak Oti ya. Terima kasih banyak. Untuk yang kesekian kali ya Pak Oti ya. Pastinya masih ada episode yang akan datang yang akan menghadirkan baru pertama Pak kali Oti. ini sekarang dengan Mbak Lina. Oh benar. Sebelumnya dengan Mas Bias ya Pak Oti. Betul. Dan kali ini bertemu dengan saya. Senang sekali rasanya Pak Oti. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya tentu saja. Dan hari ini kita bicara tentang kekuatan persekutuan. Kekuatan persekutuan. Betul sekali. Pasti Pak Oti sudah cukup banyak jam terbang dalam hal persekutuan dan kita akan gali hari ini. Berbicara tentang persekutuan kan pasti bukan hanya kumpul-kumpul ya. Tapi ada hal yang mencirikan sebagai identitas dari persekutuan itu sendiri. Pak Oti, bagaimana ini ciri-ciri dari sebuah persekutuan itu? Ya, pertanyaannya adalah ciri-ciri dari persekutuan. Iya. Kalau kita berbicara tentang persekutuan orang percaya ya, itu jelas bahwa orang percaya adalah kumpulan dari orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Oke deh. Berarti kan kalau dia sudah ditebus oleh Tuhan, berarti dia percaya kepada Tuhan Yesus kan? Iya. Nah, berarti ciri yang kita bisa lihat di sana adalah bagaimana kehadiran Tuhan itu menjadi sesuatu yang nyata. Kalau kita perhatikan misalnya kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-18 ya, ayat yang ke-20, disebutkan di sana, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, 1-2 orang bersekutu, orang-orang percaya, itu berarti di situ ada kehadiran Tuhan. Iya, tidak lepas dari kehadiran Tuhan sendiri, dan itu menjadi ciri khas utama dari persekutuan Kristen ya Pak Oti. Jadi artinya, kalau berbicara tentang ciri dari persekutuan orang percaya adalah bagaimana kehadiran Tuhan di sana itu nyata. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan, berarti di sana juga berbicara tentang kesatuan. Iya kan? Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab Galatia misalnya kan, di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, disebutkan di sana, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Artinya di sana ada apa ya? Ada kesatuan. Kesatuan untuk memiliki satu kehidupan yang hidup dalam kebersamaan begitu ya. Jadi di sana hadir Tuhan. Kalau hadir Tuhan berarti kan di situ ada kesatuan, ada saling membantu. Kemudian juga kalau berbicara saling membantu berarti ada solidaritas dong di sana. Ya, berarti jelas bahwa solidaritas itu juga dibangun. Karena apa? Karena ya masing-masing adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi saling percaya. Kalau saling percaya berarti
menunjukkan bahwa mereka adalah merupakan orang-orang yang sudah mengalami bagaimana Kristus sudah memerdekakan. Kristus sudah menyelamatkan. Jadi di sanalah ada sebuah solidaritas, saling percaya untuk menanggung menanggung beban begitu, saling percaya dalam sebuah kelompok untuk memiliki kesehatian. Iya. Kemudian juga berbicara tentang peduli. Ada empati di dalamnya sehingga muncul kepedulian begitu ya satu dengan yang lain. Jadi ada kepedulian, kemudian juga ada kaitannya dengan sifat kekeluargaan. Ya kan? Menarik sekali. Karena sebagai bagian dari orang yang sudah diselamatkan, berarti kan mereka menjadi satu kesatuan orang yang sudah menjadi satu keluarga yang dipersatukan oleh apa? Oleh darah Kristus. Kalau kita kan, misalnya saya, itu kan pasti ada kekeluargaan secara biologis dengan adik saya, kemudian dengan anak saya. Tapi ini kekeluargaan oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus. Jadi secara rohani sudah dipersatukan. Dan itu berbicara juga tentang bagaimana sikap orang percaya pada akhirnya menjadi satu ciri yang orang lain juga melihat bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang boleh dikatakan istilahnya ya, mereka adalah orang-orang yang dihormati atau dihargai. Karena apa? Karena di dalamnya kan ada kesatuan, ada kesehatian, dan akhirnya menjadi orang-orang yang dengan sendirinya itu adalah merupakan sebuah kesaksian bagi dunia luar. Jadi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul misalnya pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, bagaimana orang-orang percaya itu mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh orang banyak. Karena apa? Karena ada banyak peristiwa-peristiwa yang mereka tidak pernah terpikirkan, ada orang-orang seperti itu yang menjadi satu kesatuan yang punya kebiasaan yang solid begitu. Dan itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dihormati. Wow. Dihormati itu karena mereka menunjukkan ekspresi yang betul-betul menjadi berkat bagi sesamanya. Bukan saja bagi persekutuan itu sendiri, tapi bagi orang lain. Ya paling tidak itu ciri-ciri. Iya, menarik sekali. Menghadirkan Tuhan itu menjadi poin utama yang Pak Oti sebutkan. Betul. Tidak bisa tidak ya, tentu saja kalau kita bilang persekutuan, kita sedang bersekutu nih, tidak mungkin tidak ada Tuhan di situ. Karena ketika kita berbicara tentang persekutuan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka disitulah Tuhan hadir. Artinya kita tidak membawa kepentingan kita masing-masing, tapi kepentingan bersama, dan Tuhan dipermuliakan melaluinya. Betul. Kalau bicara tentang ajaran yang menjadi role model, teladan kita dalam sebuah kekristenan adalah Tuhan Yesus sendiri. Bicara tentang teladan, apa sih yang Tuhan Yesus teladankan atau ajarkan terkait dengan persekutuan ini, Pak Oti? Kalau kita berbicara tentang kehidupan orang yang percaya kepada Kristus ya. Jadi manusia bisa bersekutu dengan Allah itu karena dia adalah merupakan sumber dalam kehidupan. Artinya tanpa dia berarti kita tidak mungkin bisa eksis lah begitu ya. Jadi sumber dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus menggambarkan hubungannya dengan jemaat melalui istilah pokok anggur ya. Dan juga ranting-rantingnya. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 di sana. Nah, ranting-ranting harus tetap tinggal di dalam pokok kalau memang dia ingin tetap hidup atau ingin tetap bertumbuh. Harus melekat erat ya, dan Pak Oti. Dan juga berbuah. Karena di luar itu, di luar dari sumber hidup itu pasti akan mati. Ya kan? Benar sekali. Nah, kalau mati ya berarti istilahnya kalau sudah mati berarti kan sudah tidak mungkin bisa menyaksikan kepada banyak orang. Kita baca dalam kitab Yohanes ya, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 disebutkan, akulah pokok anggur dan
kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa berbicara tentang prinsip dasar dari apa yang diajarkan oleh Kristus tentang persekutuan adalah bagaimana Yesus sendiri menggambarkan tentang persekutuan antara dia dengan Bapaknya, kemudian antara dia juga dengan jemaatnya melalui pokok anggur itu. Kalau dia tidak atau memisahkan diri atau jemaatnya memisahkan diri dari pokok anggur itu, pastikan dia tidak akan berbuah, dia juga tidak akan bertumbuh, dan akhirnya tidak akan menjadi saksi kan? Paling tidak itu prinsipnya. Iya, itu yang harus kita pegang ya Pak Oti, betul. Sebagai orang percaya. Nah, ini action ini, aksi nyata yang harus kita kerjakan, tindakan, sikap hidup yang bagaimana Pak, yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya agar persekutuan itu makin kuat gitu ya, bertumbuh. Kan kita nggak mau ya persekutuan yang kita buat gitu-gitu aja, tidak ada pertumbuhan, bahkan kering, yang akhirnya tadi mati bahkan. Nah, tindakan nyata apa nih yang harus kita kerjakan? Kalau kita membaca di dalam kitab Roma ya, kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 disebutkan di sana, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, ini satu ayat ini merupakan satu prinsip dasar ketika kita berbicara tentang persekutuan. Jadi penerimaan ya. Artinya bagaimana supaya persekutuan itu ya tadi bisa dikembangkan atau menciptakan persekutuan yang tangguh atau persekutuan yang kuat, yang makin bertumbuh ya. Nah, kalau kita membaca di sini, kita lihat sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, apa yang diperlukan untuk supaya persekutuan itu kuat? Menerima satu akan yang lain. Ya kan? Itu kunci. Kalau kita tidak menerima satu akan yang lain kan nggak mungkin ada kekuatan kan? Iya Pak. Karena ketika kita berbicara tentang menerima, berarti kan kita menyadari bahwa ada kekurangan di sana. Tetapi kekurangan itu justru sebenarnya akan melengkapi. Iya, dan disitulah fungsi persekutuan itu nyata ya, karena satu dengan yang lain akhirnya bisa ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kelebihan akan melengkapi yang kekurangan. Jadi yang kekurangan akan dilengkapi oleh yang berlebih. Dalam kehidupan bersekutu, dalam rumah tangga misalnya, suami dengan istri seperti itu. Dalam keluarga, suami istri dengan anak-anak. Kemudian dalam persekutuan lebih luas lagi, misalnya dalam persekutuan di lembaga, di gereja, di komisi-komisi gereja dan sebagainya, bahkan komunitas persekutuan Kristen lah yang mungkin dalam persekutuan doa seperti itu ya. Bagaimana supaya persekutuan itu tetap tangguh? Ya harus menerima satu akan yang lain. Dasarnya apa? Disebutkan di sini karena Kristus sudah menerima kita. Artinya dasarnya ya Kristus sudah menerima. Siapalah kita ini Pak Oti ya, sampai diterima dengan tangan terbuka, dengan kita kan manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan juga, manusia yang penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi kita sudah diterima oleh Kristus. Nah, kalau Kristus saja sudah menerima kita, ya kita harus menerima satu akan yang lain dong. Iya, benar. Nah, itu yang menjadi kekuatan. Jadi dasarnya adalah karena Kristus sudah menerima kita terlebih dahulu. Lantas tujuannya untuk apa? Disebutkan di sini untuk kemuliaan Allah. Jadi orientasi bukan supaya saya, itu, atau supaya mungkin untuk pimpinan, untuk bos begitu. Ya, asal bos senang. Atau untuk siapapun ya. Atau mungkin siapa tahu mungkin ada orang masuk persekutuan tujuannya adalah supaya bisa dihargai dan sebagainya. Dan dianggap rohani. Banyak motivasi lah. Tetapi kalau kita berbicara bagaimana supaya persekutuan itu tetap terpelihara, persekutuan itu juga tetap kuat dan tangguh, ya harus melihat prinsip itu. Yang pertama adalah bahwa kita harus menerima satu akan yang lain. Dasarnya apa? Karena Kristus sudah menerima kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Kalau berbicara tentang segala sesuatu untuk kemuliaan Allah,
berarti fokusnya bukan untuk kita dong. Iya. Fokusnya bukan untuk seseorang. Mhm. Atau fokusnya bukan untuk membesarkan persekutuan itu sendiri. Iya sih, Kak. Tetapi apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Ini yang perlu Nah, diingat ini. ya. Jadi saya pikir menjadi hal yang penting. Iya. Untuk memelihara persekutuan yang kuat, yang utama dan pertama itu ya, Pak. Menerima satu akan yang lain. Kemudian dasarnya apa? Kristus sudah menerima. Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Ya, itu aja. Dengan begitu kita tidak akan terjebak dengan yang namanya rutinitas saja melakukan persekutuan, sehingga jadi memang itu kalau kita berbicara tentang memelihara persekutuan yang sejati, berarti ya kita harus menjaga satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, berarti kita bisa memahami, kita juga bisa menghormati, kita juga bisa menghargai. Kita juga bisa melakukan sebuah pengorbanan juga kan, karena berbicara tentang bagaimana supaya kuat, berarti kan kalau kita menerima satu akan yang lain, berarti kita juga berkorban dong. Iya, di dalamnya ada itu unsur pengorbanan, sudah pasti itu. Berkorban Pak. Karena kita berusaha untuk belajar. Oh ternyata dia karakternya seperti ini. Biasanya lebih praktis kalau dalam persekutuan suami istri ya. Wow, gitu. Karena itu dari dua pribadi yang berbeda kan, pasti ada ada istilahnya kekurangan dan kelebihannya, tapi saling melengkapi. Karena kalau berbicara tentang persekutuan sebuah keluarga yang utuh, ya suami istri itu, yaitu yang sudah dipanggil, dibentuk oleh Tuhan sebagai sebuah lembaga, dan dipakai oleh Tuhan juga untuk mewartakan kasih Tuhan melalui keluarga itu. Dan itu jadi juga dasarnya harus menerima satu akan yang lain. Sama seperti Kristus sudah menerima, tujuannya untuk kemuliaan Allah. Iya, kata menerima itu sebenarnya kalau dijabarkan, PR-nya banyak tuh. Dan tidak mudah ya Pak, tapi kita harus belajar terus-menerus ya. Nah, karena menerima kan berarti sebagaimana Kristus sudah menerima dia ya. Kita harus ingat terus itu ya, Kristus sudah menerima kita. Tapi memang ini sebuah perjuangan juga dalam kehidupan untuk senantiasa hidup semakin sempurna di hadapan Tuhan, toh? Iya Pak, amin. Ya. Kalau itu tadi membuat kita kuat, persekutuannya tangguh dengan menerima tadi, dan sudah dijelaskan banyak hal oleh Pak Oti. Sebaliknya nih Pak, gimana nih? Apa dasar-dasar atau sikap-sikap yang harusnya kita hindari karena itu justru akan meruntuhkan, akan melemahkan sebuah persekutuan, bahkan menghancurkan persekutuan. Itu kan jadi warning, jangan sampai kita buat gini, kalaupun buat gini ya jangan diulangi. Sikap apa ini Pak Oti? Ya, jadi memang ada hal juga yang menyebabkan persekutuan itu tidak kuat lah ya. Ada boleh dikatakan hambatan-hambatan di dalamnya. Betul. Jadi kalau kehidupan dalam persekutuan itu mengabaikan kehidupan batin kita dengan Kristus, sementara kita memusatkan perhatian pada penampilan luar, maka pasti akan terjadi terjadi satu hambatan lah. Ya dasarnya tadi, kalau kita kadang-kadang kita ingin supaya casingnya saja yang kelihatan, ya kan? Kalau casingnya saja yang kelihatan, berarti kan ya dasarnya tidak kuat ya. Nah ini kalau kita mengabaikan kehidupan batin kita dengan Kristus, artinya kehidupan rohani itu dengan Kristus pasti kita akan lebih melihat sesuatu yang hanya kelihatan saja. Ya hal-hal praktis bisa juga dilakukan seperti itu. Kemudian juga dalam hal kita meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan. Jadi maksudnya gini, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 disebutkan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya kan? Kita bisa jatuh kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, karena memang kita hidup bagaimanapun kan setelah ibadah, kemudian kita hidup dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ya kan, mungkin ibadah hari Minggu, kemudian setelah itu kita diberkati, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah dalam kenyataan hidupmu sehari-hari kan. Kenyataan hidup kita sehari-hari biasanya justru malah kita hidup jatuh bangun.
Tetapi kita masih dalam proses untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau toh. Nah, ketika pergaulan kita lebih banyak dengan hal-hal yang jelek, pasti kan biasanya kan bagaimanapun lebih banyak pengaruhnya. Benar. Tetapi kalau kita berusaha untuk memfilter segala sesuatu, ya tentu memfilter tadi dengan yang utama tadi, bagaimana kita memiliki kehidupan yang kehidupan batiniah lah, kehidupan yang rohani, kehidupan yang senantiasa memiliki kehidupan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan terhindar daripada itu. Kemudian dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15 juga disebutkan, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhlah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalan terus. Nah, artinya ini pengamsal ini menasehati kepada setiap kita orang percaya supaya kita hidup menempuh jalan orang yang benar. Bukan kehidupan orang fasik ya. Kehidupan orang fasik kan seperti minum mabok lah seperti itu. Ya lebih banyak memuaskan diri kita. Dibanding hawa nafsu dibanding dengan yang prioritas tadi, yang utama tadi, bagaimana kita memelihara kehidupan secara batiniah, secara rohani di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikut juga, Mbak Lina, kalau kita melihat dalam kitab Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, disebutkan bagaimana supaya tidak mengutamakan hal-hal kita memiliki kehidupan kita itu dalam sebuah persekutuan akan terhambat karena tidak mengutamakan hal-hal yang utama. Artinya apa? Kalau kita baca dalam pasal yang ketiga dalam kitab Titus pasal ayat yang ke-9 sampai 11 disebutkan, tetapi hendaklah persoalan yang dicari-cari, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ayat yang ke-10, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Ayat yang ke-11, engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Artinya gini, ketika seseorang tidak memprioritaskan hal-hal yang utama dalam kehidupan orang percaya, itu biasanya jatuh kepada hal-hal yang remeh-temeh. Ya kan? Artinya kita tidak perlu membanggakan diri dengan masalah silsilah. Ya kan? Kan kadang orang banggakan dengan masalah silsilah. Kalau konteksnya di sini bagaimana orang membanggakan diri karena orang Yahudi misalnya kan. Nah, kalau orang Yahudi kan ya orang yang dipilih Tuhan, kemudian orang yang selama ini orang tahu memiliki kehebatan ya, tapi bukan itu yang menjadi, itu bukan fokusnya, bukan fokus Pak. kan. Jadi ketika hal yang fokus itu menjadi sesuatu yang kabur dibanding dengan yang yang remeh-temeh itu, tapi malah yang remeh-temeh menjadi sesuatu yang utama. Nah, itu akhirnya menghambat dalam sebuah persekutuan. Ya dalam keluarga juga demikian lah. Kemudian dalam persekutuan, apalagi persekutuan orang-orang percaya, kalau istilahnya sesuatu yang diperdebatkan adalah sesuatu yang akhirnya menjadi batu sandungan, ya untuk apa? Artinya kadang dalam ibadah saja atau dalam komunitas orang-orang percaya ada yang, oh saya lebih suka ini, saya lebih suka itu. Misalnya dalam kepanitiaan, kayaknya paling nggak enak deh kalau makan dengan ini. Tapi kan hanya untuk keluarganya dia. Tapi keluarga yang lain kan belum tentu. Belum tentu. Makanya di situ perlu harus yang diprioritaskan apa, supaya orang lain lebih lebih dihargai, dihormati, ya lebih bagus. Ya kita memberikan yang terbaik. Yang fokus utama adalah bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Jadi paling tidak
itu hal-hal yang menjadi hambatan yang sehingga meruntuhkan ya, dan melemahkan persekutuan itu sendiri. Wow. Terus ada lagi Mbak Lina. Oh iya, apa itu Pak? Nah ini kalau berbicara tentang dalam sebuah persekutuan misalnya, ada sesuatu yang kelihatan dengan jelas bahwa itu adalah sebuah dosa, maka dosa bagaimanapun harus diselesaikan, ya kan? Artinya ketika dalam persekutuan itu tidak membereskan dosa dengan cepat dan menyeluruh, maka akan berakibat cukup fatal. Karena apa? Karena akibat yang terjadi jika membiarkan dosa tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal dalam sebuah persekutuan, maka akan mendatangkan hukuman. Ini kalau kita membaca dalam kitab Ibrani ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dan yang ke-8. Bukan saja hukuman, tetapi juga dosa itu menghapus sukacita, ya kan? Menghapus sukacita dari orang percaya atau merusak sebuah persekutuan, persekutuan kita dengan Allah. Nah, kita lihat misalnya kalau dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur ya, kitab Mazmur pasal yang ke-51, kita tahu bagaimana Daud mengungkapkan tindakan dosa yang dia lakukan ternyata sudah membuat sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia di situ mengakui akan segala dosa dan pelanggarannya karena dosa begitu menekan kehidupan seorang Daud kalau kita baca dalam Mazmur 51. Jadi harus ada pertobatan. Ya, begitu ya, kemudian dosa juga kalau kita baca dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bagaimana dosa itu membuat Allah itu tidak mendengarkan akan doa-doa kita. Jadi yang membuat kita terhambat hubungan kita dengan Tuhan, yang membuat istilahnya Tuhan jauh dengan kita istilahnya, itu karena pelanggaran kita kan. Karena dosa-dosa kita. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, Tuhan mau datang pada kita dan dia ingin supaya kita memiliki persekutuan yang akrab kembali, dan dia sudah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya lah, maka kita memungkinkan untuk menikmati persekutuan kembali. Nah, begitu Mbak Lina. Ya, terima kasih Pak Oti. Banyak hal kita sudah dapatkan, mulai dari ciri-ciri persekutuan itu sendiri, terus sebagai tanda bahwa itu persekutuan yang kuat, yang sehat, terus tadi juga pelajaran Tuhan Yesus, bahkan kita juga sudah belajar tentang apa yang harus kita lakukan supaya menjadi kuat persekutuan kita, baik dengan Tuhan maupun sesama. Dan yang terakhir juga kita belajar apa yang harus kita hindari. Betul. Karena itu merupakan hambatan persekutuan bisa kuat. Nah, sekarang ini poin terakhir Pak Oti. Ya? Bagaimana nih Pak Oti kalau bicara tentang hasil atau dampak dari persekutuan untuk diri kita secara pribadi. Ketika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan maupun dengan sesama dengan baik, ada dong hasil atau dampak yang akan kita terima secara pribadi, kekuatan dari persekutuan yang kita dapatkan itu. Ya. Jadi jelas bahwa ketika kita memiliki persekutuan yang kuat ya, persekutuan yang akrab lah, yang dibangun berdasarkan firman Tuhan lah ya, firman Tuhan. Kalau tadi kita berbicara bagaimana untuk memelihara persekutuan yang sejati itu adalah kita harus menerima satu dengan yang lain. Kemudian dasarnya untuk kita bisa menerima adalah Kristus. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemuliaan Allah. Kemudian dampak dari persekutuan itu di dalam kehidupan kita, bahwa hal itu akan menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang kehidupan rohani yang tidak efektif. Artinya begini, kehidupan rohani yang tidak efektif, kehidupan rohani yang yang tadi yang berbicara tentang kehidupan rohani yang tidak efektif itu artinya kehidupan rohani yang kalau berbicara tentang sesuatu yang efektif berarti kan sesuatu yang membangun ya, membangun, mempercepat begitu. Kalau kita memiliki persekutuan yang akrab, persekutuan yang kuat, jadi menghindarkan kita dari kehidupan rohani yang tidak efektif. Artinya membuat kita akhirnya menjadi bertumbuh, ya kan? Kemudian yang berikutnya menghindarkan kita dari bahaya
kesesatan. Oke. Karena ketika kita berbicara tentang persekutuan, maka di situ ada kesempatan kita juga untuk diskusi, Iya, kesempatan kita belajar juga tentang untuk kebenaran ya, berbagi, betul. ya, kesempatan kita juga ya tadi belajar tentang Iya, kebenaran, untuk membangun. iya. Karena dasarnya di sana adalah bagaimana supaya Tuhan dimuliakan kan. Kalau Tuhan dimuliakan berarti firman Tuhan menjadi landasan kita untuk bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Kemudian juga dalam sisi yang luas menghindarkan kita dari istilahnya kemurtatan begitu. Ya kan? Kalau kita membangun sebuah persekutuan yang kokoh, yang kuat, berarti kan otomatis firman Tuhan itu membawa kita untuk semakin kuat dan kokoh, semakin yakin bahwa iman kita dan percaya kita melalui persekutuan itu bisa dibangun. Betul, semakin berakar kuat ya. Semakin berakar kuat. Kita tidak akan meninggalkan jalan-jalannya dan firman-firmannya sebagai penuntun hidup kita ya Pak ya. Terima kasih Pak Oti. Banyak hal hari ini yang kita dapatkan. Tentunya tinggal aplikasinya nih. Ilmunya sudah banyak kan ya. Bagaimana kita menerapkan. Betul, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita dengan penyertaan dan kekuatan Tuhan tentu saja. Dan melaluinya ketika kita mau belajar terus-menerus pasti kita akan mendapatkan pertumbuhan ya Pak Oti ya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Oti. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan tentu saja. Sobat, terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Jangan lupa diingat-ingat nih pesannya hari ini banyak sekali. Mari terus bertumbuh melalui persekutuan yang kita kerjakan. Dan kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang di Jumat depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lina Puspitaningsih dan juga Bapak Oti Priambodo. Undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.